Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kepercayaan, kekuasaan, atau posisi publik untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok yang dapat merugikan kepentingan umum dan menyebabkan kerugian pada suatu lembaga atau masyarakat secara keseluruhan. Tindakan korupsi dapat melibatkan suap, nepotisme, pemalsuan dokumen, atau praktik-praktik ilegal lainnya yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu. Korupsi dapat terjadi di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, bisnis, pendidikan, dan sektor kesehatan, dan seringkali merusak prinsip keadilan, transparansi, dan etika. Upaya pencegahan dan penindakan terhadap korupsi menjadi hal yang sangat penting dalam membangun masyarakat yang adil, berintegritas, dan berkelanjutan. Dalam lingkup sosial yang kompleks, korupsi bukanlah sekedar masalah hukum, tetapi juga penentu utama kesejahteraan masyarakat. Perilaku anti korupsi adalah panggilan kita untuk membangun fondasi yang kokoh bagi masyarakat yang adil dan transparan. Mari telusuri perjalanan panjang perilaku anti korupsi ini, dari kesadaran hingga implementasi di berbagai lapisan masyarakat. Pertama, kesadaran akan dampak korupsi. Perjalanan ini dimulai dengan menggugah kesadaran kita akan dampak negatif korupsi. Masyarakat perlu memahami bahwa korupsi bukan hanya angka dalam laporan, tetapi menghancurkan kepercayaan dan merugikan hak-hak setiap individu. Kampanye, informasi, dan edukasi harus menjadi pilar utama untuk membuka mata masyarakat akan urgensi melawan korupsi. Kedua, tanggung jawab pribadi dan kolektif. Perubahan yang berarti dimulai dari diri sendiri. Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menolak korupsi dalam segala bentuknya. Ini bukan hanya untuk tugas pemerintah atau lembaga penegak hukum, melainkan juga masyarakat sebagai keseluruhan. Melalui perubahan perilaku individu dan penekanan pada nilai-nilai integritas, kita bisa menciptakan budaya yang menolak korupsi. Ketiga, pendidikan dan kesadaran institusional. Pendidikan adalah kunci pembentukan karakter anti korupsi. Dalam kurikulum pendidikan, materi tentang etika, integritas, dan konsekuensi korupsi harus disematkan. Di samping itu, perusahaan dan institusi publik harus membangun budaya internal yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Ini akan membantu menciptakan lingkungan di mana korupsi tidak dapat berkembang. Keempat, peran strategis pemuda. Pemuda adalah pilar perubahan masa depan. Mereka memiliki semangat, kreativitas, dan keberanian untuk menghadapi tantangan. Dukungan terhadap pemuda dalam inisiatif anti korupsi tidak hanya membentuk generasi penerus yang integritas, tetapi juga merangsang inovasi dan kemandirian dalam upaya memerangi korupsi. Kelima, transparansi dan teknologi. Teknologi berperan penting dalam memperkuat transparansi. Sistem informasi yang terbuka dan dapat diakses publik, termasuk platform pengaduan online, dapat memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk melaporkan tindakan korupsi. Penerapan teknologi juga dapat mengurangi kesempatan untuk praktik-praktik korupsi yang tersembunyi. Keenam, solidaritas masyarakat. Perilaku anti korupsi mencapai titik puncaknya melalui solidaritas masyarakat. Dengan menggabungkan kekuatan melalui organisasi non-pemerintah, kelompok aktivis, dan warga biasa, kita dapat menciptakan tekanan sosial yang tidak bisa diabaikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi. Solidaritas masyarakat juga memastikan bahwa nilai-nilai anti korupsi tertanam kuat dalam kehidupan sehari-hari. Ketujuh, implementasi dan evaluasi. Perjalanan ini tidak berakhir pada kampanye dan kesadaran saja. Implementasi kebijakan anti korupsi
Pengawasan yang ketat dan evaluasi berkala adalah langkah-langkah krusial untuk menjaga perubahan ini berkelanjutan.